Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabar kan dengan kelanjutan ceritanya? Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Kata-kata Randy sangat menyenangkan untuk didengar, tetapi pria yang dipanggil Inspektur Wijaya itu merasakan jantungnya bergetar. Keringat dingin menetes dari dahinya saat dia berjalan dengan sikap bingung. Dia berkata, "Bos Randy, saya pasti akan memberi Anda penjelasan yang memuaskan untuk masalah ini." Randy tidak menjawab, dia langsung membawa Putri saat dia berjalan menuju mobil yang diparkir di pintu masuk utama. Melihat Randy membawa Putri ke dalam mobil, wajah pria paruh baya itu segera berubah. Dia dengan marah melemparkan kursi ke dinding. "Panggil semua orang yang berhubungan denganmu di sini. Tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab ini." Penjaga itu agak bingung, tapi dia masih berani bertanya, "Inspektur Wijaya, wanita itu menyinggung Tuan Muda Andrean, dan dia dibawa pergi oleh seseorang. Bagaimana kami menjelaskan semua ini kepada Tuan Muda Andrean?" Segera setelah penjaga menyelesaikan kalimatnya, wajahnya ditampar sekali lagi. Pria paruh baya itu memarahinya dengan mata merah. "Andrean? Dia bukan siapa-siapa di depan Randy Sanjaya. Dia masih tidak tahu siapa yang telah dia sakiti." Di ruang VIP Rumah Sakit Royal Tarumakota, Jakarta. Setelah Andrean mendengar laporan itu, dia melemparkan dokumen di tangannya ke wajah Raka. Raka ketakutan, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Tuan Muda Andrean, si Tua Wijayalah yang secara pribadi membawa orang untuk menjemput orang itu. Orang-orang kami tidak punya cara untuk menghentikannya." Orang yang dikirim secara pribadi oleh Wijaya untuk dijemput? Siapa yang memiliki keberanian seperti itu? Andrean mengepalkan tinjunya, dan matanya menampakkan cahaya kejam. Dia berpikir tentang bagaimana Wijaya, karena bertanggung jawab atas seluruh Jakarta, tidak pernah menempatkan kekuatan utama keluarga Andrean di mata ibu kota. Sekarang, dia sebenarnya akan secara pribadi menjemput seseorang untuk menjadi pemimpin perusahaan sekecil itu seperti teknologi inovasi. Andrean tidak bisa tidak curiga bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Raka gemetar saat dia menjawab, "Keluarga Sanjaya." Sebelum dia selesai berbicara, Andrean segera menangkap poin utama. "Kamu bilang itu seseorang dengan nama keluarga Sanjaya? Apakah Irfan Sanjaya?" Raka segera menambahkan, "Orang yang bernama Sanjaya ini kebetulan memiliki nama belakang Sanjaya. Namanya Randy Sanjaya, dia hanyalah CEO dari teknologi inovasi kecil. Dia baru mengambil posisinya bulan lalu, dan sebelumnya terlibat dalam beberapa bisnis di luar negeri. Saya tidak menemukan kekuatan yang kuat di belakangnya." Mendengar bahwa Randy bermarga Sanjaya ini tidak ada hubungannya dengan Seng Tian, Andrean dengan marah melepaskan jarum dari tangannya, membuangnya, dan mencibir, "Sebuah teknologi inovasi kecil ingin bertarung denganku, aku bahkan tidak tahu bagaimana dia akan mati." Raka berkata dengan hati-hati, "Tuan Muda Andran, kepalamu masih terluka, kamu tidak boleh marah. Teknologi inovasi tidak akan bisa melarikan diri. Jadi jika Anda ingin menghukum bocah itu hanya masalah waktu." "Kamu benar, jika aku ingin berurusan dengan yang bermarga Sanjaya itu akan lebih mudah daripada membunuh semut." Andrean mengangkat alisnya, dan berkata dengan bangga, "Kalau begitu, Tuan Muda ini akan menemaninya untuk bersenang-senang." Raka kemudian berkata, "Tuan Muda, saya akan pergi dan mengirimkan berita. Pengoperasian kotak rahasia teknologi inovasi melanggar aturan. Andrean dan semua anak perusahaan di bawah Andrean akan menangguhkan semua proyek kerjasama dengan mereka." Andrea menganggukkan kepalanya, "Jadikan masalah ini lebih indah, jangan biarkan siapapun mengganggumu." Raka berkata, "Ya, saya akan melakukannya sekarang." Raka Andrean memanggilnya kembali, "Bagaimana keadaan di sisi Seng Tian?" Menyebut Seng Tian, Raka memiliki ekspresi gelisah di wajahnya. Irfan Sanjaya dari Seng Tian selalu menjadi orang yang sangat misterius, jadi tidak ada yang bisa mengetahui keberadaannya. Kali ini, dia dikatakan berada di Jakarta,
tetapi itu hanya rumor dan tidak ada yang bisa mendapatkan bukti konkret. Andrean mengusap dahinya yang terluka. Kesombongannya sudah berkurang lebih dari setengah. Suruh bawahanmu untuk menyelidiki lagi. Mereka harus mencari tahu keberadaannya. Jika aku tidak melihatnya kali ini, aku tidak akan bisa mendapatkan apapun dari orang tua itu. Memang benar bahwa bisnis seperti Andrean termasuk yang teratas di negara ini. Tetapi keluarga Sanjaya sebenarnya adalah salah satu perusahaan teratas di dunia. Keluarga Sanjaya adalah orang yang berdiri di puncak piramida. Bisnis Andrean tidak berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir. Jika mereka ingin terus tumbuh, maka satu-satunya jalan keluar mereka adalah menemukan keluarga Sanjaya. Keluarga Andrean telah berusaha menemukan cara untuk menghubungi keluarga Sanjaya selama 2 tahun terakhir. 2 bulan lalu, dikabarkan bahwa tempat pertama yang diinginkan oleh pemimpin Tiansheng, Irfan Sanjaya, untuk kembali dan berkembang di tanah kelahirannya adalah kota Jakarta yang sedang berkembang. Ketika berita ini keluar, banyak pedagang berkumpul di Jakarta, semua berharap melihat Irfan Sanjaya. Jika mereka bisa membuatnya bekerja sama dengan mereka, maka tidak perlu khawatir untuk menghasilkan uang. Dalam perjalanan kembali, Putri mencoba berkomunikasi dengan Randy beberapa kali, ingin dia tahu tentang keadaan situasi ini. Namun, saat dia membuka mulutnya, dia langsung takut kaku oleh tatapan dingin dari Randy. Ketika mereka sampai di rumah, dia menarik lengan bajunya dan dengan hati-hati berbicara, "Randy, dengarkan aku sekali ini. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu campur tangani." Randy menatapnya, mengulurkan tangan, dan menangkup bagian belakang kepalanya, memungkinkannya untuk menatap matanya. Beberapa kata sederhana ini tampaknya membawa kekuatan yang tak ada habisnya, saat mereka mengalir ke tubuh Putri sedikit demi sedikit. Wajah putih pucatnya juga perlahan pulih beberapa warna. Putri menatapnya, mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan hati-hati, "Randy, mengapa kamu tidak bertanya padaku mengapa aku ditahan di kantor polisi?" Randy membelai wajahnya dan berkata dengan sedikit sakit hati, "Putri, tidak peduli apa alasannya, kamu hanya perlu mengingat bahwa aku ada di belakangmu." Dia sudah mengenalnya sejak 3 tahun yang lalu, dan dia bahkan bisa dianggap berhubungan dengannya. Si bajingan dari keluarga Andrean itu telah melukainya 3 tahun lalu, dan Putri bahkan bukan salah satu orangnya pada saat itu. Dia tidak peduli tentang itu, dan tidak perlu ikut campur juga. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.